Saya sangat sedih ya karena kan Habib Rizik ketika datang di Bareskrim, saya sholat Jumat bareng Habib Rizik, dia bilang Sakanda, kamu saya minta tolong kamu jaga Ustadz Maher. Waktu Ustadz Maher meninggal di tahanan Polda atau Bareskrim? Bareskrim ya. Bareskrim ya. Saya sangat sedih ya karena kan Habib Rizik ketika datang di Bareskrim, saya sholat Jumat bareng Habib Rizik, dia bilang Sakanda, kamu saya minta tolong kamu jaga Ustadz Maher. Saya bilang ini Beb, Ustadz Maher ini udah banyak ngeluh terus. Udah nggak benar perjuangannya, saya bilang. Pokoknya Sakanda saya titip jaga Ustadz Maher. Nah itu jadi saya nggak sanggup menjaganya, meninggal. Oh, oke. Ya maksudnya itu ada problem ini juga ya, tekanan psikologis ya, mental ya. Mungkin karena masih muda itu ya. Iya, maksudnya harusnya orang yang memenjarakan dia kasusnya itu memaafkan dia, tapi kan terakhir kan tidak ada maaf kepada dia ya, sehingga dia tekanan mental gitu. Sampai meninggal pun. Sampai meninggal ya. Iya. Walaupun sebenarnya akhirnya itu kan sudah diperbaiki dengan Kapolri sekarang kan. Kalau misalnya itu bersifat pencemaran nama baik, maka yang bersangkutan yang harus mengadu bukan orang lain. Dia kan yang ngadukan orang lain kan? Iya. Yang kerjanya ngadu-ngadu. Saya kurang ngikutin follow up dari Kapolri punya kebijakan ini, saya belum tahu. Ya tapi paling tidak agak berkurang sedikit lah sekarang. Mungkin berkurang ya, mungkin. Soalnya kalau kemarin itu yang dicemarkan si A, yang mengadukan si B. Iya. Kan betul. Mestinya kan tidak begitu. Betul. Karena ini kalau kita bicara delik aduan yang bersifat delik aduan ya, kan pencemaran nama baik itu delik aduan yang 4 tahun itu. Itu memang sekarang disyaratkan yang bersangkutan yang mengadukan. Iya. Mudah-mudahan bisa dilakukan ya. Itu karena itu perintah Kapolri, itu sedikit jalan sepertinya. Karena kemarin itu menurut saya tuman. Kalau bahasa Palembangnya tuman ya. Kalau bahasa Indonesianya berlebihan ya. Jadi berlebihan itu adalah, loh, kok ini Ustadz Maher ditangkap atas pengaduan si A padahal dia dianggap menghina si B. Kan begitu. Apalagi kemudian dikonstruksikan mudah sekali orang mengatakan kebencian didasarkan sara dan lain sebagainya ya. Ya mungkin ada 10-20 orang yang begitu. Nah, itu selama saya di situ. Ya, menurut saya itulah salah satu indikator bahwa negara kita ini belum negara demokratis. Padahal kalau misalnya penyelesaian yang paling masuk akal kan gini konsepnya itu Bang. Kalau kita bicara mengenai ini kan konflik antar warga negara. Kalau konflik antar warga negara, sebaiknya negara nggak usah ikut-ikutan. Misalnya saya mencemarkan nama baik Abang. Ketika Abang ngadu ke polisi dengan menggunakan pasal pencemaran nama baik, harusnya polisi bilang, ya kamu gugat aja secara perdata. Nah sayangnya pasal itu masih ada. Pasal tentang pencemaran nama baik yang dipidanakan itu masih ada. Di KUHP ada pasal 310. Kemudian di Undang-Undang ITE pasal 27 kalau tidak salah. Karena dia masih ada ya itulah digunakan. Padahal harusnya negara kan tidak boleh berpihak dalam konflik warga negara. Apalagi kalau yang konflik itu salah satunya pejabat. Bagaimana mungkin dia netral petugas atau penegak hukum yang notabene di bawah jabatan itu. Ya maksudnya gini ya, kalau kritik terhadap pejabat itu kan sah-sah aja ya. Ya ini katakanlah bukan kritik. Ini dianggap pencemaran nama baik. Misalnya betul-betul pencemaran nama baik betul. Nah, konsepnya kalau memang dia pencemaran nama baik, ya dia warga negara sama warga negara. Karena pejabat itu tidak boleh tersinggung karena pejabat itu bukan benda hidup. Karena itu sepanjang itu dia mengkritik jabatan, maka tidak boleh harusnya diapa-apakan. Tapi begitu dia sudah orang, ya dia harus bertindak sebagai orang juga. Nah, karena orang sama orang, warga negara sama warga negara, ya selesaikan jalur perdata harusnya. Makanya kan di sini kan tiang utama yang kita harapkan ini kan Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung ini sebagai institusi yang benteng keadilan terbebaskan ya. Benteng keadilan terakhir dari orang bilang. Otoritariannya Soeharto. Dulu kan dia di bawah eksekutif. Tapi setelah Soeharto tumbang,
itu kan mereka menjadi yudikatif benar, ya kan? Itu mudah-mudahan mereka hakim-hakim mereka apa segala itu punya komitmen terus-menerus untuk menjaga ya peristiwa politik ini jangan ada kriminalisasi dan lain-lain. Iya. Ini di tangan mereka. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Jika kau tantang aku memanjat bintang, andai pun aku tak mampu, tapi bukan ku tak mau. Seribu jalan takkan pernah buntu buat jiwaku yang teguh. Keren cadas jiwaku, keren cadas semangatku. Saat kau
kau bosan dengan media tanpa hati, saat kau lelah terus-menerus dicekoki, saat kau tak percaya dengan yang didengar dan dilihat lagi, yuk datang kemari. Refli Harun Channel, nggak ada basa-basi, nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Subscribe, like, comment, and share. 1000 jalan takkan pernah buntu buat jiwaku yang teguh. Keren cerdas jiwaku, keren cerdas semangatku. Refli Harun Channel, gak ada basa-basi, gak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita gak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Subscribe, like, comment, and share. Keren cerdas jiwaku. Subscribe, like, comment, and share. Keren cerdas.